Yo, halo teman-teman, balik lagi ya. Balik lagi setelah Lebaran, gue nggak sempet upload video karena tahu sendiri lah ya, tukang cukur dimanapun pasti menjelang Lebaran bakalan membludak. Oke, kali ini gue kedatangan customer, tapi bukan cowok kali ini ya, tapi cewek. Dan kali ini gue mau bikin potongan bob. Langsung aja ke video, dan ini adalah guideline awal yang biasanya kita potong di bagian cowok itu. Ini adalah guideline awal ketika kita memotong rambut wanita. Jadi itu kita mulai dari belakang. Kalau dari cowok kan kita mulai dari samping ya, untuk menentukan panjang pendek rambut yang mau dipotong. Nah, beda lagi dengan potongan rambut cewek, apalagi ini yang gue potong bob. Guideline awal yang kita buat adalah dari belakang, dengan ngobrolin dulu potongan dia yang dia mau tuh kayak gimana, panjang pendeknya. Dan di awal gue tuh tadi sempet ngeliatin pakai kaca kalau dia itu mau potongnya segitu. Dan guideline awal ini adalah potongan yang akan menentukan secara keseluruhan atau keliling rambut keseluruhannya itu mengikuti potongan belakang. Jadi setelah gue membuat guideline potongan rambut bagian belakangnya itu, di sini tuh gue menggunakan jepitan dengan memotongnya itu per lapis dengan per lapis sekitar 3 cm jepitan yang gue buat. Jadi tuh jepitan pertama adalah patokan dimana potongan yang akan dibuat, dan diikuti dengan rambut bagian atas dengan jepitan yang makin ke atas mengikuti potongan yang awal tadi gue bikin, atau biasa disebut ini adalah teknik long trim ya. Jadi itu cara potong gue adalah di jepitan awal gue memotong rata kanan kiri, gue kira udah sama presisi. Habis itu untuk melakukan trimnya gue tuh memotong dengan penarikan sekitar 90 derajat atau menarik ke belakang dari bawah hingga ke atas. Jadi itu nanti potongannya itu berlayer, biasa disebut. Jadi itu tidak benar-benar kaku. Jadi itu bagian belakang tengkuk potongan rambut makin ke atas itu nanti akan bervolume, atau biasa disebut dengan potongan long trim ya. Dan bisa dilihat di bagian ini adalah potongan long trim yang gue buat dengan patokan rambut bagian bawah yang gue buat di awal tadi. Dan di bagian atas ini gue tinggal nyambungin dengan penarikan yang bisa teman-teman lihat sendiri, menyerong dan ke belakang kepala ya. Di sini potongan rambut yang gue buat ini bisa dibilang potongan bob nungging, tapi juga rata juga, karena potongan yang gue buat ini itu hampir rata, cuman bagian belakang gue variasiin dengan potongan long trim sehingga ratanya itu tidak berbentuk seperti Dora ya. Karena rambut paling tebal itu adalah rambut tengkorak bagian belakang ya. Jadi di sini gue bikin potongan long trim. Terus di sini udah mencapai jepitan terakhir bagian belakang. Di sini gue melakukan penarikan ke atas tapi agak menyerong ke belakang, masih dengan menyambungkan dengan maksudnya dengan titik terpendek rambut bagian belakang yang gue buat tadi. Jadi itu potongannya itu presisi dari potongan belakang hingga ke atas ke samping, nanti itu connect atau menyambung ya. Di sini gue masih potongan long trim, bisa teman-teman lihat gue trim. Dan di sini adalah dimana gue membuat long trim pada bagian samping atau belakang telinga si rambut customernya. Terus gue di sini ngecek untuk potongannya itu udah sama belum, jadi masih ada dikit, makanya gue potong. Ini terus gue lanjut lagi dengan menyambungkan rambut bagian sampingnya, dimana gue jepit dulu, lalu gue ambil sedikit rambut yang tadi gue potong di belakang, gue sambungin dengan rambut bagian samping. Jadi kelihatan nanti potongan yang pendek itu akan kelihatan, jadi gue tinggal konekin biar nyambung dengan belakang. Di sini adalah setelah gue ratain dan udah rasa udah cukup. Di sini gue bikin potongan trim bagian sampingnya.
Kenapa gue bikin trim? Karena biasanya potongan rata itu ketika tidak kita trim, nanti itu akan berbentuk kaku seperti potongan yang seperti potongan Dora gue maksud. Jadi itu benar-benar flat rata kalau tidak kita trim ya teman-teman. Makanya di bagian ini juga gue trim bagian samping, belakang juga atasnya ya. Setelah gue rasa udah cukup, gue lanjut lagi dengan jepitan. Gue samain dulu potongannya rata, habis itu gue trim lagi. Jadi itu kesimpulan yang gue potong pada rambut wanita ya kali ini adalah gue bikin potongan belakangnya, gue bikin guideline, habis itu gue trim, gue sambungin dengan belakang, gue ratain, gue trim lagi. Jadi itu hampir basic potongan wanita adalah kita bikin guideline, kita potong rata dan kita trim untuk agar potongannya itu terlihat natural. Dan juga buat share juga ya, kadang banyak yang nanya potongan yang susah itu potongan cowok atau potongan cewek. Yang gue rasa potongan cowok lebih susah ya. Kenapa gue bilang demikian? Menurut gue makin pendek potongan, tentu detail si potongan itu harus benar-benar terlihat presisi. Dan potongan terpendek itu kan potongan cowok ya. Jadi kayak kita bikin fade aja deh. Potongan cowok dengan fade itu dihitung dengan sepertian mili sentimeter ya, benar-benar dikit banget. Jadi tuh kalau kita salah dikit fade-nya itu tidak terlihatan. Sedangkan potongan wanita itu seumpama kita salah setengah senti, 1 senti itu hampir samar karena potongannya itu panjang ya. Jadi bisa dibilang potongan susah adalah potongan cowok, tapi tergantung juga dengan potongan cowok modelnya itu apa ya. Contohnya kayak potongan fade. Dan potongan cewek ya memang sih ada beberapa yang susah, kayak paling di jenis rambut yang tertentu si customernya minta potongan yang tidak bisa dipotong dengan jenis potongan tersebut, seperti potongan yang memiliki rambut ikal atau keriting, tapi customer minta dengan potongan yang sedikit di long trim atau di layering gitu ya teman-teman. Itu menurut gue sih, mungkin tiap-tiap tukang cukur berbeda pendapat, tapi itu menurut gue potongan cowok lebih susah daripada potongan cewek. Di sini setelah gue udah konekin semua kanan kiri juga atas, terus gue lanjut dengan sedikit blow pada rambut yang setelah gue potong untuk melihat rambut-rambut yang gue rasa nanti masih panjang dikit, karena ini jenis rambutnya ikal ya teman-teman. Di sini gue blow menggunakan sisir blow dan juga hair dryer untuk melihat bentuk keseluruhan potongan yang gue buat. Di sini juga tadi di akhir video gue juga ujungnya gue pakai gunting tining atau gunting sasak ya teman-teman. Dan ini adalah setelah gue rasa gue udah cukup, dan masih beberapa ada yang panjang pendek, biasanya itu di bagian tengkuk ya, biasanya itu kurang rata. Dan inilah gunanya gue blow untuk melihat potongan-potongan yang masih gue rasa kurang presisi atau kurang rata. Oke, mungkin itu yang bisa gue share, gue sampaikan di sini. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman khususnya cewek ya, dengan potongan pendek blow kali ini. Sampai ketemu di lain video. Like, comment, and subscribe untuk video-video gue selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Sans Barber. Assalamualaikum.